I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zahra. Nah, di video kali ini Zahra bakalan ngebahas mengenai unsur intrinsik puisi, yaitu tema, gaya bahasa, dan amanat, yang merupakan 3 komponen penting dalam menganalisis sebuah karya sastra. Yang pertama ialah tema. Tema adalah pesan atau ide pokok yang ingin disampaikan oleh penyair melalui puisi. Tema mencerminkan inti makna karya tersebut. Saat menganalisis tema sebuah puisi, Anda harus merenungkan pesan atau konsep yang ingin disampaikan oleh penyair. Tema bisa berupa cinta alam, perjuangan, kemanusiaan, dan lain-lain. Yang kedua ialah gaya bahasa. Gaya bahasa mencakup penggunaan kata-kata, figuratorika, ritme, dan suara dalam puisi. Gaya bahasa membantu menciptakan gambaran, nuansa, dan efek dalam puisi. Contoh gaya bahasa meliputi metafora, simile, personifikasi, aliterasi, dan banyak lagi. Nah, dalam menganalisis gaya bahasa itu dapat membantu untuk memahami bagaimana penyair menyampaikan tema dan pesannya. Yang ketiga yaitu amanat. Nah, amanat adalah pesan atau nasihat atau pelajaran yang dapat diambil dari puisi. Ini adalah pesan yang disampaikan kepada pembaca untuk merenungkan atau diterapkan dalam kehidupan mereka. Amanat ini seringkali terkait erat dengan tema dan gaya bahasa puisi dan melibatkan pemahaman makna yang lebih dalam dari karya tersebut. Baik, di sini Zahra akan menjelaskan bagaimana sih cara menentukan tema, gaya bahasa, dan juga amanat dalam sebuah karya sastra. Yang pertama yaitu cara menentukan tema dalam puisi atau karya sastra, yaitu dalam menentukan tema dalam sebuah puisi bisa menjadi proses yang menarik dan bermakna. Berikut adalah beberapa langkahnya, yaitu yang pertama, baca puisi lebih dari sekali. Yang kedua yaitu identifikasi kata-kata kunci, yaitu perhatikan kata-kata atau frasa yang sering muncul dalam puisi tersebut. Yang ketiga yaitu renungkan pesan umum. Dalam merenungkan pesan atau pesan umum yang mungkin tersirat dalam puisi tersebut. Dan yang terakhir yaitu perhatikan konflik atau pertentangannya. Yang kedua, cara menentukan gaya bahasa dalam suatu puisi. Yang pertama ialah tinjau penggunaan kata-kata. Yang kedua, analisis ritme dan rima. Tinjau pola ritme atau metrum dan rima dalam puisi. Puisi dapat memiliki pola metrum yang konsisten atau berubah-ubah, dan rima bisa menjadi pola yang berulang atau acak. Yang ketiga yaitu pahami kosakata khusus. Jika ada kosakata khusus atau terminologi khusus dalam puisi yang mungkin tidak familiar, cobalah untuk mencari maknanya. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu evaluasi penggunaan bahasanya. Yang ketiga itu menentukan amanat, yaitu baca puisi secara keseluruhan. Yang kedua, identifikasi tema utama, tentukan tema utama atau pesan umum yang muncul dalam puisi. Yang ketiga, analisis gaya bahasa, yaitu pertimbangkan bagaimana gaya bahasa, pengulangan, ritme, atau suara penyair dapat memengaruhi pemahaman amanat. Yang keempat yaitu perhatikan narasi atau konflik. Dan yang kelima, pertimbangkan suasana dan emosi. Di sini Zahra mengambil contoh puisi Aku karya Chairil Anwar. Tema dari puisi ini ialah kesepian dan kehampaan. Puisi ini menggambarkan perasaan kesepian dan perasaan kekosongan dalam diri penyair. Ia merasa terisolasi dari dunia dan tidak memiliki tempat yang nyaman. Yang kedua, konflik identitas. Penyair mencoba mencari identitasnya yang sejati dan merenungkan siapa dirinya sebenarnya. Ada konflik batin yang dalam antara dirinya dan norma-norma sosial yang ada.
Yang ketiga, pemberontakan terhadap norma. Puisi ini mencerminkan semangat pemberontakan terhadap nilai-nilai sosial dan norma-norma yang dianggap membungkam kebebasan individu. Penyair ingin mencari kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Yang keempat, eksistensialisme. Puisi ini mencerminkan pandangan eksistensialis yang menyoroti perasaan kehampaan, ketidakpastian, dan perjuangan individu untuk mencari makna dalam hidupnya sendiri. Selanjutnya ialah gaya bahasa dari puisi Aku karya Chairil Anwar. Puisi Aku karya Chairil Anwar ditulis dengan bahasa yang kuat dan ekspresif. Chairil Anwar dikenal karena penggunaan bahasa yang tegas dan emosional dalam karyanya. Beberapa gaya bahasa yang dapat diidentifikasi dalam puisi Aku ini meliputi sebagai berikut. Gaya bahasa yang pertama yaitu menggunakan majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang mengandung pernyataan yang berlebih-lebihan dengan maksud untuk memperhebat kesan dan pengaruhnya. Terdapat pada kalimat "Aku tetap meradang menerjang dan tak perlu sedu-sedan itu". Yang kedua, menggunakan majas metafora. Majas metafora adalah majas yang menyatakan perbandingan yang diungkapkan secara singkat dan padat dalam kalimat, yaitu "Aku ini binatang jalang". Yang ketiga yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi adalah penggambaran benda mati yang dikiaskan seolah-olah hidup, yang terdapat pada kalimat "peluru menembus". Selanjutnya, amanat dari puisi Aku karya Chairil Anwar. Yang pertama ialah puisi Aku yang ditulis oleh Chairil Anwar ini memiliki amanat bahwa kita sebagai manusia itu harus kuat, memiliki tekad dan tidak mudah menyerah walaupun banyak rintangan. Dan kita juga harus memiliki semangat untuk maju dan berkarya supaya tujuan yang diinginkan bisa diraih dan semangat juang yang dimiliki hidup selamanya.